warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Jumat pagi ya. Di Jumat yang penuh berkah ini. Lanjut lagi. Daily Reflection. David R. Hawkins ya. Di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bang Aswad? Oke. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin daily reflection. Ini kita masuk ke Februari 8 ya. Bahwa untuk berkontribusi gitu ya. Berkontribusi kepada kesejahteraan ya. Berkontribusi pada kesejahteraan dan kebahagiaan orang lain adalah hal yang memuaskan dan mengarah pada penemuan bahwa kemurahan hati itu punya reward tersendiri. Kemurahan hati itu punya pahalanya tersendiri lah. Jadi tapi gini, untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan orang lain itu kan berarti kita peduli ya, kita peduli dengan apa-apa yang membuat manusia itu menderita. Itu yang pertama. Jadi kita mesti peduli dengan penderitaan manusia. Karena manusia itu tidak bisa sejahtera, nggak bisa bahagia kalau dia masih menderita gitu. Masih menderita. Dan kita tahu bahwa penderitaan manusia itu adalah ketika dirinya tidak bisa keluar daripada apa istilahnya ya, kalau bahasa Inggrisnya itu darkness of illusion. Jadi penderitaan manusia itu karena dirinya di dalam ilusi kegelapan. Sudah dalam kegelapan, kena ilusi lah. Dan ilusi, diri yang berada dalam ilusi kegelapan ini, disebut ilusi itu karena kegelapan itu dianggap terang gitu loh. Kegelapan itu dianggap cahaya. Makanya untuk mengatasi ilusi dalam kegelapan ini harus ada baina gitu, harus datang seseorang yang membawa yang punya kemampuan untuk sebagai pembeda gitu ya. Dia membawa kualitas pembeda. Kayak gitu. Tanpa adanya baina atau kualitas pembeda, ya ilusi dalam kegelapan ini tetap menguasai dirinya. Gitu. Artinya untuk bisa keluar daripada ilusi kegelapan ini, harus hadir cahaya penerang. Cahaya penerang itu maksudnya cahaya penjelas gitu. Harus hadir, kalau bahasa Inggrisnya itu light of understanding. Cahaya orang alim gitu.
cahaya kealiman. Dia mampu membedakan kegelapan dan ilusinya dengan cahaya murni. Seperti itu. Jadi, ya itu cara kita mau berkontribusi pada kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Maka itu harus dimulai dari mengenali ilusi kegelapan pada diri sendiri dulu. Hanya itu dia. Tidak bisa kita mau datang membebaskan diri orang lain. Tapi kita tidak mengerti persoalan kegelapan, ilusi kegelapan itu. Nggak bisa itu. Nggak bisa. Bukannya kita membebaskannya, malah kita memperparahnya. Dan itu kita bisa lihat hal semacam itu di dalam kasus pengasuhan. Dalam kasus pengasuhan itu kan orang tua yang belum menyelesaikan ilusi kegelapannya, maka dia akan mengasuh anaknya berdasarkan konteks ilusi kegelapannya, seolah-olah itu benar. Bahkan dia jaga, nah kalau enggak gini nanti gini, wah. Malah ilusi kegelapan tadi itu diperkuat. Kenapa? Karena orang tuanya belum menyelesaikan penderitaannya sendiri gitu. Jadi selesaikan dulu penderitaan diri sendiri. Nah, kita kan selalu menganggap bahwa satu-satunya penderitaan itu adalah kekurangan materi. Ya kan? Maka seluruh perjuangan itu, bahkan kita udahlah biar anak itu diasuh handphone aja demi untuk berjuang pada penderitaan, pada kekurangan materi tadi. Padahal kekurangan materi itu hanya akibat, hanya akibat dari ilusi kegelapan. Akibat dari diri kita itu berada dalam ilusi kegelapan itu. Kira-kira gitu. Jadi ya ini satu poin penting ya. Poin penting kita yang yang katakan praktisi ilmu kesadaran lah. Praktisi ilmu kesadaran kita perlu memahami bahwa ya, isu yang paling dalam, ya kan? Isu yang paling dalam pada setiap diri itu adalah ilusi dalam kegelapan. Ilusi dalam kegelapan. Ilusi dalam kegelapan itu apa sih? Kebenaran terbalik. Kebenaran terbalik. Itu ilusi dalam kegelapan. Ada kebenaran terbalik. Seperti itu. Seperti itu. Jadi ini harus diselesaikan. Kebenaran terbalik ini kemudian itu pengetahuan kebenaran yang terbalik ini kan kemudian itu dia menggerakkan diri. Menggerakkan diri termasuk dalam hal pendasaran diri gitu. Pendasaran diri. Oke. Saya kira itu ya pagi ini. Jadi nggak usah panjang-panjang. Dan kita perlu meneliti gitu. Meneliti misalnya ya kita punya masalah finansial. Masalah finansial. Masalah finansial apa sih? Katakan levelnya terlalu rendah. Level kita katakan 100 juta. Padahal
kebutuhan normalnya harusnya itu 1 M. Ini kan terlalu rendah ini. Nah, itu kita harus periksa dulu. Bahwa kita harus periksa dirinya. Kenapa dia tiba pada level rendah itu? Pasti ada ilusi kegelapan itu yang belum tuntas dalam hubungannya dengan uang. Nah, itu yang harus diperiksa. Yang harus diperiksa. Oh, ternyata dalam kesadaran dirinya, uang itu dianggap masih sebagai barang internal. Nah, itu contoh misalnya kan. Jadi uang itu dianggap sebagai produk internal, bukan produk eksternal. Itu salah, kebalik. Uang itu adalah produk eksternal, bukan produk internal. Seperti itu. Dan lagi pula, kalau diperiksa misalnya, oh jangan-jangan nih model dunianya salah. Masih model dunia dikotomis antara materi dan spirit. Nggak apa-apa, nggak kaya, yang penting kaya hati, upgrade lah. Model-model dunia kayak begitu itu model-model yang menunjukkan ilusi dalam kegelapan. Bahasa-bahasa yang menunjukkan ilusi dalam kegelapan. Model dunianya. Kan seperti ini. Ini aku. Ini orang. Aku itu spirit. Orang itu materi. Kan seperti ini. Artinya, ya nggak bisa dikotomis cara pandangnya terhadap kehidupan material gitu. Bahkan kalau dari perspektif kesadaran ini, aku itu yang dari dimensi spirit hadir ke dunia untuk berpartisipasi kreatif dalam isu-isu dunia gitu. Kok bisa loh bikin kesimpulan nggak apa-apa, miskin, uang, yang penting kaya angan-angan. Yang penting kaya hati itu enggak masuk ini saya, enggak masuk worldview saya kayak gitu. Lah kamu itu hadir di sini untuk mengkayakan kehidupan dunia. Kamu kehadiranmu di sini dari diutus apa namanya itu Tuhan tuh, kamu hadir ya di alam materi itu tujuannya untuk memperkaya kehidupan dunia. Malah bikin quote nggak apa-apa kaya apa-apa nggak punya uang yang penting kaya hati lah. Itu masih dalam ilusi kegelapan gitu. Jadi model dunia itu penting gitu loh. Sehingga kemudian meskipun yang ceramah ini kiai, kalau dia pandangan dikotomis ya nggak bisa diterima. Masa kok seolah-olah ada dikotomi antara spirit dan dunia. Ya enggak lah. Wong saya di sini itu hadir. Hadir. Ya, saya di sini itu hadir untuk mengkayakan dunia. Kan gitu. Saya hadir untuk mengkayakan dunia. Bukan nggak apa-apa itu. Kalau kita pakai model dunia pencerahan gitu. Ini kan namanya model dunia pencerahan. Seperti itu. Jadi kita harus periksa itu. Kita harus periksa pernyataan-pernyataan, perasaan-perasaan. Kita harus periksa relasi-relasi itu. Apakah di dalamnya itu mengandung dualitas kegelapan apa enggak? Dan dualitas kegelapan itu hanya selesai dengan, dualitas, ilusi kegelapan gitu ya. Ilusi dalam kegelapan hanya selesai dengan kehadiran cahaya pemahaman.
Nah, inilah pentingnya kita baca buku, belajar. Itu dalam rangka untuk terkoneksi dengan cahaya pemahaman. Tanpa cahaya pemahaman, itu nanti patu-patu bodoh nanti. Patu-patu bodoh. Dia harus. Dan patu-patu bodoh itu nggak bisa diandalkan. Dan cahaya pemahaman ini harus melalui proses dialog. Proses dialog yang demokratis. Tanpa hierarkis gitu. Karena kalau ada hierarkis lagi di dalam distribusi cahaya pemahaman ini nanti takut lagi dia. Jadi memang kita perlu memahami prinsip-prinsip bahwa di dalam distribusi cahaya pemahaman ini tuh statusnya harus demokratis. Nggak boleh ada kecemasan. Nanti itu cahaya pemahamannya nanti lain. Nyimpang. Jadi harus status demokratis mungkin dalam ilmu. Seperti itu. Nggak paham tapi ya, siap. Oke gas, mantap. Ya nggak bisa gitu. Makanya kemudian tuh dalam membangun relasi yang berbasis ilmu, itu relasinya dia harus demokratis. Demokratis itu nggak ada hierarkis kekuasaan apapun. Nggak ada hierarkis. Tanpa sikap demokratis, udah nggak akan ada. Cahaya pemahaman itu nggak akan diterima dengan baik karena ketakutan sebenarnya. Karena ketakutan. Seperti itu. Jadi yang perlu untuk Indonesia untuk Indonesia dalam hal keilmuan itu dia memang kita mesti belajar bersikap demokratis. Merdeka. Karena nggak bisa itu cahaya pemahaman itu tiba pada jiwa yang terdevaluasi oleh posisi itu nggak bisa. Nanti paralaksnya nanti dia rendah. Harusnya dia tiba ke dimensi kelima, malah tibanya ke dimensi 3,5. 3,5 itu 150. Dengar bahasan kosakata baru yang naik itu emosi. Ya kan? 3,5 ya nggak ada dimensi 3,5. 3 itu hanya omongan kosong aja. Itu tuh yang perlu kita budayakan gitu. Yang perlu kita budayakan. Jadi tidak bisa kita membawa cahaya pemahaman itu tetapi dalam posisi berkuasa itu enggak bisa. Ilmu itu enggak bisa hadir pada kepalsuan gitu. Itu ciri ilmu gitu. Ilmu itu kalau bahasa kita pesantrennya, ilmu itu hanya datang kepada yang bersih hatinya. Bukan yang bersih yang lain. Bersih hatinya itu. Dan posisi demokratis itu memungkinkan sangat posisi demokratis itu dia membuat cahaya pemahaman itu dialami secara utuh karena nggak ada relasi kuasa di dalamnya. Makanya relasi kuasa itu bikin bodoh. Karena nggak mungkin cahaya pemahaman itu datang dalam relasi kuasa itu nggak ada. Karena tidak ada kebebasan di sana. Padahal diri itu kan dia harus bebas, terutama bebas mengungkapkan hal-hal yang bodoh. Kan nggak boleh dalam relasi kuasa kan bikin memalukan. Itu bikin kacau majelis saja kalau kamu mengatakan hal yang bodoh. Langsung keluar kobra gitu kan.
gitu. Enggak, biarkan. Karena untuk tiba pada cahaya pemahaman itu dia harus melepaskan ilusinya dan izinkan aja ilusi itu keluar. Kadang-kadang tuh gitu. Jadi di kelas tuh kamu hadir untuk melepaskan ilusi, bukan untuk menghormati Bang Aswar. Dalam ilmu itu sikap dalam pengertian menghormati itu ya tidak tepat. Kamu datang itu untuk mengeluarkan ilusimu gitu. Jadi yang kita hormati kebenaran, bukan sosok tertentu gitu. Kebenaran. Dan kebenaran itu pasti melepaskan ilusi kegelapan itu. Menghangatkanlah dia, menghangatkan. Dan itu dengan begitu kita pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan dan kebahagiaan. Kebahagiaan. Dan itu pahalanya banyak. Pahalanya banyak. Pahalanya sangat banyak karena yaitu kontribusi kita dalam kemanusiaan gitu. Kontribusi dalam diri. Kontribusi dalam diri. Ya oke, itu dulu matur nuwun. Terima kasih. Mohon doa ini. Kebetulan mau ke pondok pagi ini, mau ke Jogja dulu. Oke. Di sore paling balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Nah, jangan lupa ya. Dan terus berevolusi. Insya Allah nanti malam kita ada tapping for healing ya teman-teman ya. Ini kelas baru ya. Kita mulai materi baru. Jadi teman-teman yang belum daftar atau yang sudah pernah daftar, kita akan mulai lagi ulang tapping for healingnya nanti malam insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.